Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa yang bahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang bahagia, Allah mewajibkan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman saja, tidak bagi semua orang. Wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Bahkan puasa ini sudah diwajibkan sebelum Islam itu sendiri. Ada hal-hal yang menarik dan hikmah yang bisa dipetik dari ibadah Ramadan, puasa Ramadan ini. Sebagai kita ketahui bahwa berpuasa, ibadah puasa adalah menahan diri kita dari lapar dan haus dan segala hal yang membatalkan puasa, termasuk syahwat yang ada pada diri kita. Makanan, air punya kita, milik kita. Tetapi pada waktu-waktu tertentu Allah melarang kita untuk meminum dan memakannya. Dalam konteks puasa, dari waktu imsak hingga waktu maghrib tiba. Bukan itu saja. Sebagai diketahui bahwa di dalam diri manusia ada unsur biologis, ada unsur pemenuhan biologis bagi suami istri, tetapi itu dilarang Allah untuk dilakukan di waktu-waktu tertentu. Padahal ijab kabul dilakukan, ada saksi, ada nikah, tetapi pada waktu tertentu kita dilarang untuk melakukan hubungan intim tersebut. Apa yang diberikan pelajaran kepada kita dari ini? Bahwa Islam melalui Ramadan mengajarkan kepada kita sifat atau menghindari jiwa tamak. Hilangkan jiwa tamak dalam diri kita, hilangkan jiwa serakah dalam diri kita, dan sebagainya. Padahal makan, minuman, air itu milik kita. Karena dilarang kita tamak waktu tertentu, jangan dimakan, jangan diminum. Padahal kita punya suami, punya istri, pada waktu tertentu jangan lakukan hubungan pemenuhan nafsu biologis itu pada waktu tertentu. Pemirsa, salah seorang ulama besar, Ja'far As-Shadiq, memberi pengetahuan kepada kita bahwa tamak seseorang, atau ketika tamak sudah berada pada diri seseorang, dia akan mendekati pada 7 gejala 7 kejahatan.
Yang pertama, bila seorang melakukan terdapat jiwa tamak pada dirinya, yang terpikirkan olehnya adalah bahaya diri. Orang yang selalu berbuat tamak, dia akan selalu terbayang dalam dirinya bahaya. Yang kedua, kecemasan yang tidak berkesudahan. Orang tamak, serakah, ia selalu cemas. Bagaimana ia bisa mengambil hak-hak orang lain? Selalu ia cemas. Yang ketiga, orang yang tamak itu dia tidak akan berhenti kecuali yang menghentikannya adalah kematian. Hanya kematian yang bisa menghentikannya. Istirahat sedikit pun dia tidak bisa lakukan. Karena ada jiwa tamak itu. Dia selalu berusaha, berpikir bagaimana ia bisa melakukan, mengambil hak-hak orang lain sehingga menjadi miliknya secara baik. Halal haram hantam saja. Yang keempat, orang yang tamak selalu berada dalam ketakutan. Jiwanya penuh dengan ketakutan. Bila seseorang sudah merasa takut, maka ia jatuh dalam ketakutan itu sendiri. Yang kelima, menurut Ja'far As-Shadiq, seseorang sudah dikategorikan atau masuk dalam tamak itu, ia akan mengalami kesedihan. Yang kesedihannya ini akan mengganggu kesehatannya. Pemirsa yang bahagia, mari kita hindari kesedihan agar kita tidak atau dijauhi dari kesehatan yang mengganggu kegiatan kita. Adapun yang keenam, orang yang tamak ini selalu melakukan perhitungan-perhitungan, dan yang ditakutinya adalah perhitungan dengan Allah atau perhitungan di alam akhirat nanti. Kecuali yang bisa menghentikan perhitungannya adalah taubat dia sendiri. Para pemirsa yang bahagia, dan yang terakhir, bagi orang tamak, bagi orang serakah, ia pasti akan dijatuhi hukuman yang tak dapat dihindarinya. Pemirsa yang bahagia, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha mengontrol diri kita, mengontrol jiwa kita, mengontrol emosi kita agar tidak jatuh ke dalam jiwa tamak, nafsu, serakah, dan emosi yang tak berkesudahan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي